Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membagikan bagaimana cara menginput alat di gedung atau di kelas atau di labnya. Karena untuk Perpal TIK kali ini tidak menginput di websitenya Perpal TIK, tapi lembaga atau perangkat sekolah itu wajib menginput di aplikasi Dapodiknya. Yang pertama tinggal kita masuk dulu ke menu sekolah. Setelah menu sekolah kita cek dulu di sini ada akses internetnya atau tidak. Misalkan di sini akses internet pertama itu pakai jaringannya serat optik. Yang kedua di sini akses internetnya pakai Smartfren atau juga sini ada Telkomsel atau Indosat. Di sini ada Mentari. Misalkan saya klik di Indosat Mentari yang kedua, alternatif kedua. Terus yang penting juga di daya listriknya, kita menggunakan daya listrik berapa di lembaga Bapak Ibu. Silakan di input dan disesuaikan di real di lembaganya. Setelah di input, silakan klik menu simpan. Tahap selanjutnya klik menu surprise. Di sini kita akan menginputkan alat yang ada di kelas atau di labnya. Kita klik menu ruang dulu. Di sini kita cek dulu apakah kita punya lab komputer atau tidak. Misalkan di lembaga Bapak Ibu tidak punya lab komputer, berarti kita menginput alat untuk perlengkapan ANBK-nya bisa di ruang kelas. Misalkan Bapak Ibu inputnya ada di kelas 1A atau di kelas 6-nya. Silakan sesuaikan di real lembaganya. Jika di lembaganya Bapak Ibu sudah ada lab komputernya, berarti kita tinggal tambahkan ruangannya. Nah, untuk ruangannya silakan klik menu lab komputer, lalu klik tambah dulu. Setelah ditambah, di sini jenis prasarannya apa? Misalkan yang kita butuhkan itu lab komputer, karena di sekolah unggulan Permata Jingga ini sudah punya lab komputernya. Nah, untuk posisi bangunannya silakan Bapak Ibu sesuaikan di kodenya. Misalkan kodenya 003, nama ruangannya lab komputer, atau kita samakan saja di sini lab komputer. Registrasi ruangnya 03. Terus lantainya, ini lantai posisinya ada di lantai 1 atau di lantai 2. Terus panjangnya misalkan 7, lebarnya 7. Luas ruangannya 49. Kapasitas listriknya silakan Bapak Ibu input ya, dilengkapi. Selanjutnya klik tombol simpan. Nah, di sini kita sudah berhasil menambahkan ruangan lab komputernya. Nah, untuk selanjutnya kita harus menambahkan alatnya, atau di ruangan lab komputer itu alatnya apa saja. Kemungkinan ada komputer atau laptop atau modemnya atau routernya juga di situ. Silakan Bapak Ibu input. Cara inputnya kita klik menu alat. Nah, di alat ada pilih ruang. Setelah pilih ruang, kita cari lab komputer. Kita cari lab komputer. Nah, di sini sudah muncul lab komputer, tinggal klik saja. Selanjutnya klik tambah. Jenis sarananya itu kita pilih atau kita cari dulu. Misalkan saya coba input komputer. Nah, di sini sudah ada. Nah, di sini ada komputer yang desktop sama all-in-one-nya ada. Misalkan saya contohkan di sini di Permata Jingga itu komputernya yaitu all-in-one. Jenis ruangannya jangan diisi, dibiarkan saja. Terus namanya bisa disamakan atau kita serinya apa, misalkan all-in-one Asus. Spesifikasinya kita kosongkan, tidak apa-apa, tinggal klik simpan. Nah, selanjutnya klik tambah lagi.
Terus kita cari router. Nah ini kita namanya kita samakan saja. Router TP-Link bisa ditambahkan. Spesifikasinya silakan bisa dicek di busnya, biasanya ada spesifikasinya apa. Selanjutnya klik tombol simpan. Terus kita isi. Di sini kan masih belum terisi, dia jumlah totalnya ada berapa, yang baik berapa, yang rusaknya berapa. Klik menu aksi, klik menu periodik. Di sini komputernya all-in-one-nya misalkan ada 20 unit. Yang layaknya bisa 20 juga, klik simpan. Terus untuk routernya, kita klik dulu routernya, lalu klik menu periodik, aksi periodik, routernya ada 5, misalkan saya klik tambahkan yang layaknya juga 5, berikutnya klik tombol simpan. Nah sekarang untuk menambah yang lainnya, contoh di ruangan lab kita itu ada jam dinding, kita isikan saja biar komplit. Ini jumlahnya juga kita isi. Terus ada lagi mungkin ada meja, kita cek meja komputer ada enggak. Di sini ada meja komputer. Terus namanya juga meja komputer, spesifikasinya silahkan bisa disesuaikan di lembaga masing-masing. Selanjutnya klik tombol simpan. Terus untuk meja saya contohkan di sini ada 20 meja, karena satu meja itu satu PC. Saya simpan lagi. Terus kita cari lagi sini kursinya. Ada nggak kursi komputer? Ada, di sini ada khusus kursi komputernya. Selanjutnya klik tombol simpan. Untuk kursinya saya isi ada 40, karena dari satu meja itu ada 2 kursi, jadi 2 anak nanti untuk menempati satu meja. Selanjutnya klik tombol simpan. Terus yang dibutuhkan lagi untuk di lab komputer, misalkan ada tempat sampah. Kita isikan namanya tempat sampah juga. Terus kita isikan periodiknya, jumlahnya misalkan ada 2, di sini 2. Terus di lab komputer otomatis misalkan ada LCD proyektor. LCD proyektor sini ada, sudah muncul. Silakan copy dulu, selanjutnya kita pastekan di namanya. Nah untuk spesifikasinya misalkan saya contohkan di sini Epson, atau ada yang Benki dan yang lainnya, silakan diinputkan sesuai di lembaga Bapak Ibu. Selanjutnya klik tombol simpan. Nah untuk LCD, karena saya punya LCD-nya itu antara di depan sama belakang, misalnya berarti kita punya 2 LCD. Nah untuk di LCD sini otomatis kita punya layarnya atau screen-nya. Layar, coba kita cari LCD. Nah sini sudah ada screen-nya. Terus untuk spesifikasinya silakan layarnya itu atau screen-nya itu ada berapa in atau berapa in ya. Kalau di lebarnya itu tinggal kita masukkan lagi sini spesifikasinya, misalkan 70 in ini aja tuh. Kita hapus yang screen-nya ini. Selanjutnya klik
tombol simpan. Screen-nya, oh tadi nggak mau karena ada komanya, nggak mau dia. Buka layar lagi. CD. Kita coba tidak diisi aja ini spesifikasinya. Atau 70 inci. 70 in ini. Kita simpan. Nah, sudah berhasil. Selanjutnya tinggal kita tambahkan atau menu aksi untuk menginput jumlah LCD yang kita punya. Di lab komputer pasti kita punya namanya switch hub. Kita coba cari. Nah, ini ada switch hub. Kita spesifikasinya silakan diisi di, biasanya ada di dusnya spesifikasinya untuk switch hubnya, dia ada berapa port dia. Setelah itu klik tombol simpan. Nah, kita isi, kita punya switch hub itu di lab komputer ada berapa jumlahnya, kita tinggal isi. Misalkan saya punyanya ada 5, yang totalnya 5, terus yang layaknya juga 5. Terus modem, oh yang router ini sudah ya, kita sudah. Mungkin cara inputnya bisa diikuti dengan cara yang tadi, sebetulnya mudah sekali. Silahkan Bapak Ibu operator menyesuaikan kondisi atau alat apa aja yang tersedia di ruangan lab komputer Bapak Ibu. Nah, untuk yang tadi, yang di ruangan, misalkan di lembaga Bapak Ibu itu tidak punya lab komputernya, silakan Bapak Ibu tinggal menambahkan saja di sini di alatnya. Kalau saya kan di sini punya lab komputernya, di sini pasti pilihannya saya dengan memilih lab komputer. Nah, kalau kasusnya seperti ini di lembaga Bapak Ibu itu tidak punya lab komputer, berarti kita masukkan di ruang kelas. Misalkan saya ada di kelas 6 atau di kelas 1 saja, 1B. Nah, posisinya labnya itu atau alat-alat komputernya itu nanti saya masukkan ada di kelas 1B. Itu sama, untuk caranya tinggal tambah saja di sini. Misalnya komputer. Untuk alat-alatnya, nah di sini tinggal tambahkan saja. Mungkin untuk caranya sama yang tadi saya praktekkan di halaman atau di ruangan lab komputernya. Mungkin itu sedikit tutorial cara input atau menambahkan ruangan lab komputer jika di lembaga Bapak Ibu punya lab komputer, dan cara menambahkan alat untuk keperluan verbal TIK. Untuk KNBK-nya silakan Bapak Ibu input nanti di ruangan yang tersedia, misalnya ada yang di ruang kelas sama di lab komputer jika punya lab komputernya. Mungkin itu sedikit tutorialnya. Sekian dan terima kasih.